Kristus yang telah datang menyelamatkan kita. Kenapa itu datang? Dari siapa itu datang? Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah akan dunia ini. Halanya ita haganupan bani panorang on dengan banyaknya arus yang membuat kita hanyut secara pelan-pelan, bahkan arus itu bisa mengendalikan kita Bapak Ibu. Kita haganupan mahinarga di Naibata. Penulis Ibrani ini memberikan warning kepada seluruh orang percaya agar jangan hanyut, tetapi teliti memperhatikan. Artinya jangan sepele, jangan anggap remeh, jangan tidak mau tahu, tetapi telitilah menyimak, merenungkan dan melakukannya. Setuju atau pelang hita Bapak Inang, di era teknologi sekarang ini tidak sedikit orang meninggalkan imannya. Iya, jadi onu bani nyombah tanah poso harus lebih hati-hati lagi. Kalau dikatakan karena itu telitilah memperhatikan apa yang kamu dengar. Karena dunia sudah berubah. Jangan terbawa arus, tetapi mari hiduplah dalam arus dengan selalu teliti memperhatikan, mempertahankan iman percaya kita. Karena pada saat ini ada orang kalau dia suka dia mendengar, tapi kalau tidak suka lopus sonin tumang. Adong doho masongon alogo nama rombus tene. Huja iya ibu analogua ibu pak jai ma iya. Sehingga kadang membuat kita jauh dari firman itu sendiri. Nah kita haganupan nah hinargani naibata. Majangin tumang do HP godaan on Bapak Ibu. Majangin tumang godaan pangelek-kelek di dunia on bata. Terkhusus buat anak-anak kami nama poso. Luar biasa. Godaan daripada dunia. Dan banyak sekali membuat orang Kristen, anak-anak, remaja nama poso tertidur. Sehingga sulit untuk percaya akan firman Tuhan. Dunia sangat cepat sekali menawarkan hal-hal yang membuat kita tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati ternyata hanya bersifat sementara. Untuk mendapatkannya lagi, kita dituntut banyak faktor yang dapat membuat kita juga semakin hari semakin hancur, semakin malas, mau enaknya saja. Contoh nih, on mana isa jihon age media internet sonarion kan? Lang makatahon salah internet on lang dong na salah hijon. Bahkan kita bersyukur Tuhan memberikan berkat ini. Halali internet on, kita bisa beribadah secara virtual. Dengan kondisi pandemi, kita tidak terhalang untuk beribadah bersama Tuhan. Ini keunggulan media internet on. Tapi Bapak Inang, jangan menjadi hitau si sukunon pasalon. Iya. Ay dong doho maunda mambahin hita lambin malas nih. Bani patar pe boydo na tangar ambilan sadarion ini. Ibu ada sonai. Ijape boydo sanggah mono-mono pe boydo on mahuma. Nilai sisi negatif ini. Maka mari kita melihat supaya dunia yang menawarkan banyak hal yang tertarik karenanya supaya kita semakin teliti memperhatikan suara siapa ini, kata siapa ini, dan apakah ini bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Mudah-mudahan dan kita meminta internet yang sekarang ini membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau kita menyadari ini adalah sumbernya dari Tuhan, bagian daripada keselamatan itu Tuhan memberikan berkat. Salah satunya adalah media teknologi. Nah, kita nikmati sekarang ini. Maka kita bersyukur di sini Bapak Ibu. Supaya jangan menomorsatukan yang di dunia ini.
Ingat, ini adalah pemberian Allah kepada kita yang harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan dari mana saja juga kita sudah bisa mendengar khotbah karena itu tene Bapak Inang. Iya. Dari mana saja bisa. Mau bahasa Inggris, bahasa apa, banyak sekali. Tetapi mari kita teliti memperhatikan. Apakah itu membuat kita bertumbuh dalam iman? Anggo bertumbuh ibagas iman, totobani kehidupan sehari-hari itu akan terlihat buahnya. Jadi anggo robahat di panorang manangar hatani Tuhan kan? HP robahat di mana masambur horjaho. Aina lepak doai. Iya. Seperti firman pertemuan kita, kitab Ester itu kan? Tidak selamanya orang yang memanggil nama Tuhan itu benar-benar hidupnya kudus. Kan sempat memang jadi perdebatan. Ini kitab Ester itu, apakah itu benar-benar menjadi bagian daripada Alkitab? Halani sahada pelanga dong ijai manobut Quran ninai bata. Tidak ada menyebutkan kata firman, apalagi kata Yesus. Lalu kenapa itu masuk bagian daripada Alkitab? Bapak Inang, kalau kita tidak melihat